Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa qur rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma iftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma amin. Segala puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kepada kita begitu banyak nikmat sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di dalam majelis ilmu untuk mengkaji serta mentadabburi ayat-ayatnya. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang senantiasa mutafaqihina fid din, dan semoga Allah membukakan pintu-pintu ilmu dan pintu-pintu hikmah bagi kita semua. Allahumma amin. Tak lupa salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tafsir secara umum surat Al-Insan di dalam kitab tafsir Sofatul Tafasir yang dikarang oleh Syekh Muhammad Ali As-Sabuni. Surat Al-Insan, surat ke-76 secara tartib mushaf. Surat Al-Insan terdiri dari 31 ayat. Surat Al-Insan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah Nabi Muhammad SAW hijrah dari Makkah ke Madinah, sehingga para ulama tafsir menggolongkan surat ini sebagai surat Madaniyah. Akan tetapi surat Al-Insan seperti surat-surat Makkiyah karena menggambarkan kandungan surat Makkiyah dari sebab, arah, gaya bahasa, dan temanya yang bermacam-macam seperti surat-surat Makkiyah yang lain. Surat Al-Insan diturunkan setelah surat Ar-Rahman. Surat Al-Insan isinya berkaitan dengan masalah akhirat, dan secara khusus surat ini membicarakan kenikmatan yang diperoleh orang-orang bertakwa dan orang-orang yang taat di surga yang penuh dengan kenikmatan. Korelasi antara surat Al-Insan dengan surat sebelumnya yaitu surat Al-Qiyamah. Yang pertama yaitu jika surat Al-Qiyamah diakhiri dengan peringatan kepada manusia tentang asal mula kejadiannya, kemudian surat Al-Insan diawali dengan peringatan tersebut, serta Allah memberi petunjuk akan jalan kepada manusia untuk mencapai kehidupan yang sempurna. Yang kedua yaitu surat Al-Qiyamah dan surat Al-Insan sama-sama mencela orang-orang yang lebih mencintai dunia daripada akhirat. Dan yang terakhir yaitu surat Al-Qiyamah menerangkan huru-hara hari kiamat dan azab yang diperoleh orang-orang kafir. Sebaliknya, surat Al-Insan menerangkan kenikmatan-kenikmatan yang akan diperoleh orang-orang bertakwa dan orang-orang yang berbakti di akhirat dan di dalam surga nanti. Jika kita perhatikan, surat Al-Insan terdiri dari 6 tema. Yang pertama yaitu ibtada'atis suratul karimah bi bayani qudratillahi fi khalqil insan. Surat yang mulia ini dimulai dengan penjelasan kemahakuasaan Allah di dalam penciptaan manusia dalam beberapa fase. Hal ini dalam rangka mempersiapkan manusia agar siap melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah memberikan kepada manusia pendengaran, penglihatan, dan indera lainnya. Setelah sebelumnya manusia tidak disebut karena hina dan lemah, kemudian Allah menciptakan manusia dan memberikan penglihatan, pendengaran, akal, dan indera lainnya supaya manusia memperhatikan ayat-ayat Al-Quran dan dalil-dalil kekuasaan Allah, dan supaya manusia bisa mengerti dan membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Tema ini akan dibahas di dalam ayat Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyaj nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Kemudian surat ini
membicarakan kenikmatan yang Allah siapkan di akhirat untuk para penghuni surga, seperti minuman yang dicampur dengan air kafur, yakni minuman yang sangat lezat dan yang sangat wangi. Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura aynan yashrabu biha ibadullahi yufajjirunaha tafjira. Kemudian surat ini menyebutkan sifat-sifat orang yang beruntung. Surat ini mensifati orang-orang yang beruntung bil wafa'i bin nadri, dengan orang-orang yang menepati nazar, wa iqamil fuqara, dan orang-orang yang memberi makan orang-orang fakir. Di sini tidak hanya memberikan orang-orang fakir, akan tetapi memberikan juga makanan kepada anak yatim dan orang yang ditawan. Walaupun makanan yang diberikan sangat mereka sukai, sangat mereka inginkan, dan sangat mereka perlukan, mereka melakukan itu semua karena mengharap ridha Allah, wal khaufi min adzabillah, dan takut akan azab Allah. Dan surat ini menyebutkan bahwasanya Allah sungguh akan mengamankan orang-orang yang beruntung dari hari yang sangat suram karena dipenuhi oleh muka-muka orang kafir yang merasakan kesulitan saat itu. Yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'an wa la syukura. Al-ayat. Setelah disebutkan sifat-sifat orang yang beruntung, surat ini menyebutkan pahala dan kemuliaan orang-orang yang beruntung di sisi Allah, dan karunia yang Allah berikan kepada orang-orang yang beruntung berupa keutamaan dan kenikmatan-kenikmatan di akhirat. Wa jazaahum bima sabaru jannatan wa harira. Allah akan membalas mereka sebab kesabaran mereka dengan surga yang sangat luas dan kain sutra. Muttaqiina fiha 'alal araik la yarawna fiha syamsan wala zamharira. Mereka duduk bertelekan dipan-dipan dan mereka tidak merasakan teriknya matahari dan dingin yang sangat menyengat. Wadaniyatan 'alaihim zilaluha wa dhullilat qutufuha tadlila. Dan mereka tidak dinaungi oleh pohon-pohon, dan mereka dapat memetik buah-buahannya dengan semudah-mudahnya. Kemudian secara beruntun, surat ini menyebutkan kenikmatan para penghuni surga di dalam makanan mereka, minuman mereka, pakaian-pakaian mereka, dan pelayan-pelayan yang senantiasa mengelilingi mereka di pagi dan sore hari. Wa yutafu 'alaihim bi aniyatin min fiddatin wa akwabin kanat qawarir min fiddatin qaddaruha taqdira wa yusqawna fiha ka'san kana mizajuha zanjabila aynan fiha tusamma salsabila. Di sini salsabila secara bahasa yaitu minuman yang sangat lezat, walladhi yasbulu fil halqi, yang sangat mudah mengalir di tenggorokan karena airnya yang sangat tawar dan sangat jernih. Salsabil di dalam kitab Tafsir Sofatut Tafasir digambarkan sebagai air tawar yang mudah mengalir di tenggorokan karena airnya yang tawar dan jernih. Disebut demikian karena minuman itu rasanya seperti rasa jahe, tapi tidak menyengat seperti jahe. Peminumnya akan merasakan rasa jahe, tapi tidak merasakan pedasnya jahe. Maka minuman itu tawar dan mudah mengalir di tenggorokan. Wa yatufu 'alaihim wildanun mukhalladun idza ra'aitahum hasibtahum lu'lu'an mansura. Ayat ini, idza ra'aitahum hasibtahum lu'lu'an mansura, secara ilmu balaghah adalah at-tashbih al-badi' ar-ra'id,
perumpamaan yang sangat mengagumkan. Apabila kamu melihat idza ra'aitahum hasibtahum lu'lu'an mansura, apabila kamu melihat mereka, yakni pelayan-pelayan yang muda, maka seolah-olah kamu melihat mereka seperti mutiara yang bertebaran. Syekh Muhammad Ali As-Sabuni menjelaskan, jika kamu melihat mereka bertebaran di dalam surga untuk melayani para penghuni surga, maka seolah-olah kamu melihat mutiara yang bertaburan karena keelokan, kejernihan, dan bersinarnya wajah-wajah mereka. Kemudian wa khatamati suratul karimah bibayani anna hadzal qur'ana tadhkiratun. Surat yang mulia ini ditutup dengan penjelasan bahwasanya Al-Qur'an adalah pengingat. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang memiliki hati yang sadar, au fikrun sabiqun, atau orang yang memiliki pikiran yang cerdas, yang menyinari jalannya dengan cahaya. Inna hadhihi tadhkirah faman syaa'a attakhadha ila rabbih sabila wa ma tasyaa'una illa an yasha'a Allah innallaha kana 'aliman hakima yudkhilu man yasha'u fi rahmatih waz-zalimina a'adda lahum 'adzaban alima. Kesimpulan dari surat ini yaitu setelah manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah memberikan petunjuk kepada manusia untuk mencapai kehidupan yang sempurna. Maka di situ ada orang yang mengikuti, ada orang yang taat kepada Allah, dan ada pula orang-orang yang tidak taat kepada Allah. Orang-orang yang tidak taat kepada Allah akan menerima ganjaran berupa berbagai belenggu di kaki mereka serta rantai yang merantai tangan mereka dan neraka yang menyala-nyala untuk membakar mereka. Kemudian surat Al-Insan juga menggambarkan Allah menyiapkan bagi orang mukmin yang berbakti dengan dipan-dipan untuk berbaring. Mereka memakai sundus dan istabrok, yaitu sutra tipis dan sutra tebal. Di pergelangan mereka ada gelang perak, dan di hadapan mereka banyak pelayan muda yang kekal bagaikan mutiara yang bertaburan. Mereka mengelilingi penghuni surga dengan piring-piring perak dan gelas-gelas perak dan jernih, serta penuh minuman yang dicampur dengan jahe dan kafur, yaitu minuman yang sangat lezat dan wangi. Semoga kita termasuk orang-orang yang beruntung yang disebutkan di dalam surat ini, dan semoga Allah jadikan kita orang beriman sebenar-benarnya iman, orang bertakwa sebenar-benarnya takwa, dan semoga Allah jauhkan azab dari diri-diri kita. Wallahu a'lam bishawab. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.